Bayangkan sebuah dunia di mana internet belum ada. Namun seluruh ilmu pengetahuan manusia dikumpulkan di satu tempat megah. Ribuan tahun lalu, di jantung Mesopotamia, sebuah ambisi besar lahir untuk mengabadikan segala hal yang diketahui manusia saat itu. Ini bukan sekedar gudang penyimpanan, melainkan perpustakaan sistematis pertama di dunia yang pernah dikenal sejarah. Disinilah, di kota Niniwe, peradaban mulai menuliskan takdirnya secara permanen di atas tanah liat yang keras. Mari kita kembali ke tahun 650 sebelum Masehi untuk mengungkap rahasia besar ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran Catatan Edo untuk membahas misteri-misteri besar sejarah dunia. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu untuk mengunjungi perpustakaan Ashurbanipal di Niniwe yang legendaris. Kita akan melihat bagaimana seorang raja yang haus akan kekuasaan juga memiliki rasa lapar yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan. Bersiaplah untuk melihat bagaimana ribuan tablet kuno menceritakan kisah dewa, monster, dan ilmu kedokteran yang melampaui zamannya. Jangan lewatkan setiap detailnya, karena sejarah ini benar-benar akan mengubah perspektif Anda. Pada tahun 650 sebelum Masehi, Kekaisaran Neo-Asyur berada di puncak kejayaannya sebagai kekuatan militer yang ditakuti. Namun, rajanya yang bernama Ashurbanipal bukanlah sekadar panglima perang yang kejam di medan pertempuran. Beliau adalah sosok yang unik karena ia bisa membaca dan menulis, sebuah keterampilan yang sangat langka bagi para penguasa di masa itu. Ashurbanipal sangat bangga dengan kecerdasannya dan sering memamerkan kemampuannya memecahkan masalah matematika yang sulit. Ia percaya bahwa pengetahuan adalah kunci utama untuk memerintah kekaisaran yang begitu luas dan beragam. Ashurbanipal memerintahkan para juru tulis dan utusannya untuk pergi ke setiap sudut wilayah kekuasaannya demi satu tujuan penting. Mereka harus mencari, menyalin, dan membawa kembali semua teks kuno yang bisa mereka temukan di tanah Babilonia dan sekitarnya. Tidak ada topik yang dianggap terlalu kecil atau terlalu remeh untuk koleksi pribadinya yang terus bertumbuh pesat. Ia mengumpulkan teks-teks ritual, doa-doa kepada para dewa, hingga catatan medis yang paling rahasia sekalipun. Baginya, memiliki pengetahuan dari masa lalu berarti menguasai masa depan bagi rakyat Asyur. Kota Niniwe yang terletak di tepi sungai Tigris kemudian menjadi rumah bagi koleksi luar biasa ini di dalam istana utara raja. Ribuan tablet tanah liat disusun dengan sangat rapi di rak-rak kayu yang dirancang khusus oleh para ahli bangunan kerajaan. Setiap tablet memiliki label yang menjelaskan isinya, mirip dengan sistem katalog yang kita gunakan di perpustakaan modern saat ini. Para ahli sejarah modern sangat terkejut saat menemukan betapa terorganisirnya tempat ini pada masa itu. Ini adalah bukti bahwa manajemen informasi sudah menjadi perhatian serius sejak ribuan tahun yang lalu. Di dalam perpustakaan ini, terdapat lebih dari 30.000 tablet tanah liat yang mencakup berbagai disiplin ilmu pengetahuan kuno. Ada catatan tentang pengamatan astronomi yang sangat detail, menunjukkan betapa canggihnya mereka dalam memetakan bintang. Ada juga instruksi tentang cara membuat ramuan obat dari tanaman tertentu untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang umum. Tak lupa, teks-teks tentang hukum dan administrasi pemerintahan juga memenuhi rak-rak besar di istana tersebut. Koleksi ini benar-benar mencerminkan seluruh spektrum intelektual peradaban Mesopotamia pada masa kejayaannya. Salah satu bagian yang paling menarik dari koleksi ini adalah kumpulan ramalan dan teks-teks tentang pertanda dari alam semesta. Orang-orang Asyur percaya bahwa para dewa berkomunikasi dengan manusia melalui fenomena alam seperti gerhana atau perilaku hewan. Ashurbanipal menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari teks-teks ini agar ia bisa memprediksi masa depan kerajaannya dengan tepat. Ia ingin memastikan bahwa setiap langkah politiknya mendapat restu dari langit demi kebaikan seluruh rakyatnya. Bagi mereka, batas antara ilmu pengetahuan, agama, dan sihir sangatlah tipis dan saling berkaitan erat. Namun, koleksi yang paling terkenal dan berharga dari perpustakaan ini adalah epik sastra tertua di dunia, yaitu Epik Gilgamesh. Kisah tentang pencarian keabadian oleh seorang raja pahlawan ini ditemukan di sini dalam kondisi yang sangat baik pada ribuan tahun kemudian. Tanpa inisiatif Ashurbanipal untuk menyalin teks ini, mungkin kita tidak akan pernah mengenal kisah legendaris tersebut sekarang. Cerita ini memberikan kita wawasan mendalam tentang bagaimana manusia kuno memandang kematian, persahabatan, dan makna kehidupan.
Ini adalah jembatan emosional yang menghubungkan kita dengan orang-orang yang hidup 3 milenium silam. Perpustakaan ini bukan hanya tempat penyimpanan, tetapi juga merupakan pusat riset yang sangat aktif bagi para ilmuwan kerajaan. Para sarjana dari berbagai daerah diundang untuk mempelajari teks-teks tersebut dan memberikan masukan kepada raja secara berkala. Mereka mendiskusikan segala hal, mulai dari strategi militer yang efektif hingga cara memperbaiki sistem irigasi pertanian yang rusak. Niniwe menjadi mercusuar peradaban yang menarik pikiran-pikiran terbaik dari seluruh wilayah Mesopotamia yang luas. Keberadaan perpustakaan ini menjadikan Asyur sebagai pusat keunggulan intelektual, bukan hanya sekedar kekuatan militer yang dominan. Teknik penulisan yang digunakan adalah cuneiform, atau tulisan paku yang diukir menggunakan batang alang-alang pada tanah liat basah. Setelah ditulis, tablet-tablet tersebut biasanya dikeringkan di bawah sinar matahari atau dibakar di dalam oven agar menjadi keras dan tahan lama. Proses ini sangat memakan waktu dan membutuhkan ketelitian yang luar biasa tinggi dari setiap juru tulis yang bekerja. Setiap kesalahan kecil dalam satu karakter bisa mengubah makna seluruh kalimat secara total dalam teks tersebut. Oleh karena itu, profesi juru tulis sangat dihormati dan memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat Asyur. Keamanan perpustakaan ini juga dijaga dengan sangat ketat oleh para penjaga istana yang paling setia dan berdedikasi tinggi. Asyurbanipal memberikan peringatan keras berupa kutukan yang tertulis pada beberapa tablet bagi siapa saja yang berani mencurinya. Kutukan tersebut menyatakan bahwa para dewa akan menghancurkan nama dan keturunan siapapun yang memindahkan tablet tanpa izin. Bagi masyarakat kuno, ancaman spiritual seperti ini seringkali jauh lebih efektif daripada hukuman fisik yang berat sekalipun. Hal ini menunjukkan betapa berharganya setiap keping tanah liat tersebut bagi sang raja dan kerajaannya. Sayangnya, kejayaan Niniwe tidak berlangsung selamanya, dan awan gelap mulai membayangi kekaisaran yang megah ini. Pada tahun 612 sebelum Masehi, gabungan pasukan Babilonia, Media, dan Skythia mengepung dan akhirnya menghancurkan kota Niniwe. Kota tersebut dibakar habis, dan istana-istananya yang megah runtuh menjadi puing-puing yang berserakan di tanah. Perpustakaan Asyurbanipal ikut terkubur di bawah reruntuhan bangunan yang terbakar selama berhari-hari tanpa henti. Bagi dunia saat itu, sepertinya seluruh pengetahuan yang dikumpulkan Asyurbanipal telah hilang selamanya, ditelan oleh api kehancuran. Namun, sebuah ironi sejarah yang luar biasa justru terjadi di tengah bencana besar yang melanda kota Niniwe tersebut. Api yang membakar istana sebenarnya tidak menghancurkan tablet tanah liat, melainkan justru membakarnya hingga menjadi lebih keras. Proses pemanasan yang ekstrim ini membuat tablet-tablet tersebut menjadi sangat tahan lama dan mampu bertahan ribuan tahun di bawah tanah. Jika mereka ditulis di atas kertas atau kulit hewan, pasti semuanya sudah menjadi abu dalam sekejap mata. Tanah liat yang sederhana ternyata menjadi media penyimpanan informasi yang paling tangguh dalam sejarah umat manusia. Selama lebih dari 2000 tahun, lokasi perpustakaan ini terlupakan oleh dunia dan terkubur dalam gundukan tanah yang sunyi. Penduduk setempat yang tinggal di sekitar area tersebut bahkan tidak menyadari harta karun apa yang ada di bawah kaki mereka. Niniwe berubah menjadi legenda yang hanya disebut-sebut dalam teks-teks kuno dan kitab suci tanpa bukti fisik yang jelas. Sejarah peradaban Asyur seolah-olah telah terhapus dari memori kolektif manusia selama berabad-abad yang panjang. Namun, waktu akhirnya mengungkap kembali rahasia yang tersimpan rapat di dalam perut bumi Mesopotamia tersebut. Baru pada pertengahan abad ke-19, arkeolog Inggris bernama Austen Henry Layard mulai melakukan penggalian besar-besaran di situs Niniwe. Ia menemukan sisa-sisa istana Asyurbanipal yang luar biasa megah dengan relief-relief dinding yang masih sangat detail dan indah. Di sana, ia terkejut saat menemukan ribuan fragmen tanah liat yang berserakan di lantai ruang-ruang istana tersebut. Layard menyadari bahwa ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar emas atau perhiasan kerajaan. Ia telah menemukan kembali perpustakaan yang hilang, sebuah gerbang menuju pikiran manusia dari masa ribuan tahun lalu. Penemuan ini kemudian dilanjutkan oleh Hormuz Rasam, asisten Layard, yang berhasil menemukan ribuan tablet lainnya yang lebih utuh. Semua temuan tersebut dikirim ke British Museum di London untuk dibersihkan, dikatalogkan, dan dipelajari oleh para ahli bahasa kuno. Dunia akademik saat itu gempar karena untuk pertama kalinya mereka bisa membaca sejarah Mesopotamia langsung dari sumber aslinya.
Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan tulisan paku yang sudah tidak digunakan lagi selama ribuan tahun oleh siapapun. Ini adalah teka-teki intelektual terbesar pada abad ke-19 yang mengundang minat banyak pakar bahasa dunia. Salah satu momen paling dramatis dalam sejarah arkeologi terjadi saat George Smith, seorang asisten di British Museum, mulai menerjemahkan tablet tersebut. Ia menemukan sebuah cerita yang sangat mirip dengan kisah air bah yang ada dalam Alkitab, namun ditulis jauh sebelumnya. Smith sangat bersemangat hingga ia berlari mengelilingi ruangan dan mulai membuka pakaiannya karena kegirangan yang luar biasa. Penemuan ini membuktikan bahwa kisah-kisah besar dalam peradaban manusia seringkali memiliki akar yang sama dan saling berbagi tradisi. Perpustakaan Ashurbanipal telah membuka cakrawala baru dalam pemahaman kita tentang evolusi budaya manusia. Kini, ribuan tablet tersebut menjadi bagian dari koleksi permanen di British Museum dan terus dipelajari hingga hari ini menggunakan teknologi terbaru. Para ilmuwan menggunakan teknik pemindaian sinar X dan pencitraan 3D untuk membaca teks-teks yang rusak atau terlalu rapuh untuk disentuh. Setiap tablet memberikan kepingan puzzle baru tentang kehidupan sehari-hari, politik, dan kepercayaan orang-orang Asyur kuno. Kita belajar tentang bagaimana mereka mengobati sakit gigi, bagaimana raja mengatur pasukannya, hingga doa-doa pribadi yang menyentuh hati. Pengetahuan ini sangat penting untuk memahami dari mana asal-usul banyak konsep peradaban modern kita. Salah satu hal yang paling mengagumkan adalah sistem pengarsipan yang digunakan oleh para juru tulis Ashurbanipal ribuan tahun yang lalu. Mereka menggunakan nomor urut, judul seri, dan kata kunci untuk memastikan setiap informasi dapat ditemukan dengan cepat dan mudah. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia untuk mengelola informasi secara efisien sudah ada jauh sebelum era komputer dimulai. Perpustakaan ini adalah nenek moyang dari semua basis data digital yang kita gunakan untuk bekerja dan belajar saat ini. Kejeniusan Ashurbanipal dalam mengelola data telah memberikan inspirasi yang tak lekang oleh waktu bagi dunia. Penting bagi kita untuk merenungkan betapa rapuhnya pengetahuan manusia jika tidak dijaga dan dipelihara dengan dedikasi yang baik. Perpustakaan ini hampir saja hilang selamanya, jika bukan karena keberuntungan arkeologi dan ketahanan material tanah liat tersebut. Ini mengingatkan kita bahwa upaya untuk mendokumentasikan sejarah dan ilmu pengetahuan adalah tugas suci bagi setiap generasi manusia. Ashurbanipal mungkin seorang penakluk yang keras, tetapi warisan intelektualnya jauh melampaui kemenangan militernya di medan laga. Namanya kini abadi bukan karena pedangnya, melainkan karena cintanya yang mendalam pada kumpulan kata-kata tertulis. Banyak orang bertanya-tanya, apalagi yang mungkin masih tersembunyi di bawah padang pasir Irak yang luas dan penuh misteri itu. Para arkeolog percaya bahwa masih ada bagian dari Niniwe yang belum dieksplorasi sepenuhnya karena situasi keamanan yang tidak menentu. Setiap penggalian baru berpotensi mengungkap lebih banyak teks yang bisa mengubah pemahaman kita tentang sejarah dunia secara drastis. Mungkin saja ada perpustakaan lain atau catatan pribadi raja yang belum tersentuh oleh tangan manusia selama ribuan tahun. Masa lalu masih memiliki banyak rahasia yang menunggu untuk ditemukan oleh para petualang intelektual masa depan. Perpustakaan Ashurbanipal juga mengajarkan kita tentang pentingnya pelestarian multibahasa dan keragaman budaya dalam satu atap yang sama. Koleksinya mencakup teks dalam bahasa Akkadia dan Sumeria, menunjukkan rasa hormat terhadap warisan intelektual dari peradaban pendahulu mereka. Ashurbanipal tidak menghapus sejarah bangsa lain yang ia taklukkan, melainkan justru melestarikannya untuk dipelajari oleh anak cucunya. Sikap ini sangat maju untuk masanya dan memberikan teladan tentang bagaimana seharusnya kita menghargai warisan budaya dunia. Inklusivitas dalam ilmu pengetahuan adalah kunci untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan bagi umat manusia. Dalam konteks modern, kisah perpustakaan ini sering dijadikan pengingat akan bahaya penghancuran warisan budaya selama konflik bersenjata berlangsung. Banyak situs bersejarah di Timur Tengah yang terancam rusak akibat perang dan vandalisme oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Melindungi objek-objek sejarah seperti tablet Niniwe adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat internasional tanpa terkecuali. Jika kita kehilangan jejak masa lalu, kita akan kehilangan kompas untuk menentukan arah masa depan peradaban kita sendiri. Sejarah adalah guru yang paling berharga, dan perpustakaan kuno adalah ruang kelasnya yang paling otentik. Menariknya, Ashurbanipal sendiri sering menuliskan bahwa ia telah diberkati oleh Dewa Nabu, dewa kebijaksanaan dan tulisan, dengan kemampuan luar biasa. Ia mengklaim bisa memahami tulisan-tulisan dari masa sebelum air bah yang sangat sulit dipahami oleh orang biasa pada masanya.
Keyakinan religius ini mendorongnya untuk terus menambah koleksinya tanpa henti, hingga akhir masa jabatannya sebagai Raja Asyur. Baginya, setiap tablet adalah benda suci yang mengandung percikan kebijaksanaan ilahi yang harus dijaga dengan penuh rasa hormat. Hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan di sini terlihat sangat harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Mari kita bayangkan suasana di dalam perpustakaan itu saat hari masih aktif dan penuh dengan kesibukan para sarjana kerajaan. Aroma tanah liat basah dan suara goresan stylus di atas permukaan halus memenuhi ruangan yang sejuk di balik dinding tebal istana. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah tinggi, menerangi debu yang menari-nari di antara rak-rak buku batu yang menjulang tinggi ke langit-langit. Ada ketenangan yang mendalam di sini, sebuah kontras yang tajam dengan kebisingan pasar dan deru kereta perang di luar istana. Ini adalah tempat di mana waktu seolah berhenti demi mengejar kebenaran abadi melalui tulisan. Sekarang, berkat kerja keras para ahli epigrafi, banyak isi dari perpustakaan ini dapat diakses secara online oleh siapa saja di seluruh dunia. Anda bisa melihat foto-foto detail dari tablet-tablet tersebut dan membaca terjemahannya tanpa harus pergi ke London secara langsung. Digitalisasi ini adalah bentuk modern dari ambisi Asyurbanipal untuk menyebarkan dan mengabadikan pengetahuan bagi semua orang yang mencarinya. Pengetahuan yang dulu hanya bisa diakses oleh raja dan elit kerajaan, kini berada di ujung jari Anda melalui layar smartphone atau komputer. Inilah puncak dari impian besar yang dimulai di Niniwe lebih dari 2.600 tahun yang lalu. Kisah tentang 650 SM dan berdirinya perpustakaan besar di Niniwe ini mengajarkan kita bahwa manusia akan selalu memiliki hasrat untuk belajar. Tidak peduli seberapa kuat militer suatu bangsa, warisan yang paling tahan lama adalah kontribusi mereka terhadap ilmu pengetahuan dan seni. Asyurbanipal mungkin telah tiada ribuan tahun yang lalu, tetapi suaranya masih bisa kita dengar melalui tulisan-tulisan yang ia kumpulkan. Niniwe mungkin telah runtuh, tetapi ide-idenya tetap hidup dan terus menginspirasi para pencari ilmu di seluruh penjuru dunia. Sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi tentang apa yang kita pelajari dari masa lalu tersebut. Kita telah melihat bagaimana sebuah ambisi besar bisa mengubah jalannya sejarah dan menyelamatkan warisan peradaban dari kepunahan total. Perpustakaan Asyurbanipal adalah bukti nyata bahwa intelektualitas adalah kekuatan yang jauh lebih abadi daripada kekaisaran manapun di dunia. Semoga kisah ini memberi Anda inspirasi untuk terus mencari tahu dan menghargai setiap kepingan informasi yang ada di sekitar kita. Ingatlah bahwa setiap buku yang Anda baca hari ini adalah bagian dari rantai panjang pengetahuan yang dimulai di tempat-tempat seperti Niniwe. Jangan pernah berhenti belajar, karena dunia ini penuh dengan rahasia yang menakjubkan untuk diungkap. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan sejarah yang luar biasa ini, menuju jantung peradaban Asyur yang kuno dan penuh rahasia. Kami berharap video ini memberikan wawasan baru dan menambah kecintaan Anda pada sejarah dunia yang sangat kaya dan beragam. Jika Anda memiliki topik sejarah lain yang ingin kami bahas, silahkan tuliskan ide-ide menarik Anda di kolom komentar di bawah ini. Kami selalu senang membaca pendapat dan diskusi seru dari Anda semua yang mencintai pengetahuan. Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya untuk mengungkap misteri sejarah lainnya yang tak kalah seru. Sebelum kita berpisah, pastikan Anda sudah mengeklik tombol jempol ke atas jika Anda menikmati konten edukasi sejarah seperti video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluarga Anda yang menyukai sejarah agar kita bisa belajar bersama-sama tentang kehebatan masa lalu. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten berkualitas dan mendalam setiap minggunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran dan teruslah menjelajah sejarah.